Saya, Ahmad Uldana Febri, akan menjelaskan tentang teori inti atom. Disimak videonya ya. Inti atom terdiri dari simbol atom, muatan dan massa partikel penyusun atom, isotop, isobar, isoton, jari-jari atom, energi ikatan inti, dan sudut massa. Simbol atom. Huruf X adalah nuklida yang memiliki simbol kimia X. Huruf Z adalah nomor atom yang melambangkan jumlah proton dalam nuklida. Huruf A disebut nomor massa yang melambangkan jumlah proton dan neutron. 2. Muatan dan massa partikel penyusun atom. Massa partikel penyusun atom dan inti sangat kecil. Biasanya satuan yang digunakan adalah SMA. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan massa partikel penyusun atom. Isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah nuklida-nuklida yang memiliki jumlah proton yang sama. Isobar adalah nuklida-nuklida yang memiliki nomor massa yang sama. Isoton adalah nuklida-nuklida yang memiliki jumlah neutron yang sama. Jari-jari atom. Inti atom berbentuk menyerupai bola yang jari-jarinya bergantung pada nomor massa A. Dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Energi ikat inti adalah energi yang dilepas oleh nukleon agar terbentuk inti atom atau energi yang diperlukan untuk memisahkan nukleon dan membentuk inti. Sedangkan sudut massa adalah defek massa, selisih gabungan massa nukleon pembentuk inti dengan massa inti stabilnya. Saya Alvina Dususanti akan menerangkan tentang reaksi inti. Yuk simak videonya. Reaksi inti terdiri dari energi reaksi, reaksi fisi, reaksi berantai, dan reaksi fusi. 1. Energi reaksi. Peluruhan inti atom menjadi inti atom lain secara alamiah disebut reaksi inti. Untuk menuliskan reaksi inti, misalnya untuk suatu inti X yang ditembak dengan partikel A sehingga menghasilkan inti lain Y dan partikel B, reaksi inti dapat ditulis 2. Reaksi fisi. Dalam reaksi fisi, massa total produk lebih kecil daripada massa total reaktan, dan selisih massa itu muncul sebagai energi. 3. Reaksi berantai. Untuk menghasilkan reaksi berantai tidaklah mudah karena diperlukan persyaratan tertentu. Syarat tersebut adalah sebagai berikut. A. Uranium yang digunakan adalah pangkat 235U yang dalam uranium alam hanya mengandung 0,718%. B. Neutron yang digunakan untuk menembak harus memiliki energi yang cukup. 4. Reaksi fusi. Fusi adalah peristiwa penggabungan dua buah inti ringan menghasilkan inti yang lebih berat dan partikel-partikel elementer disertai pelepasan sejumlah energi. Reaksi fusi disebut juga reaksi termonuklir. Hal ini disebabkan karena pada reaksi fusi memerlukan energi yang lebih atau terjadi pada suhu yang tinggi. Saya Cici Indrawani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab radioaktif. Mari kita simak videonya. Radioaktivitas terdiri 1. Stabilitas inti, 2. Daya tembus sinar radioaktif, 3. Sifat-sifat sinar radioaktif. Stabilitas inti. Kestabilan suatu inti pada dasarnya ditentukan oleh perbandingan antara banyaknya neutron dengan banyaknya proton yang terdapat dalam inti atom. Pada umumnya, kalau N per Z sama dengan 1, maka unsur tersebut stabil. Daya tembus sinar radioaktif. Intensitas yang diserap dan yang diteruskan oleh suatu bahan dapat dinyatakan dengan persamaan tersebut. Sifat-sifat sinar radioaktif dapat dilihat pada tabel tersebut. Baik, di sini saya Afrullah Kafiana, absen 2. Di sini saya akan menjelaskan teori inti atom subbab peluruhan. Peluruhan terdiri dari 1. Dosis serapan, 2. Waktu paruh, 3. Aktivitas radioaktif. Dosis serapan adalah banyaknya energi yang diserap oleh setiap satu satuan massa. Dosis serapan dapat dirumuskan dengan waktu paruh didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh suatu inti untuk meluruh hingga jumlah inti tinggal separuh dari jumlah inti mula-mula. Jumlah inti yang tersisa dirumuskan dengan aktivitas radioaktif dijelaskan dengan laju peluruhan inti radioaktif atau jumlah partikel yang meluruh tiap sekon. Saya Ismawati akan menerangkan pemanfaatan radioisotop. Pemanfaatan radioisotop.
meliputi dua hal utama, yaitu 1. Perunut atau pencari jejak, 2. Pemanfaatan radioisotop berdasarkan sifat radiasinya. 1. Perunut atau pencari jejak terdiri dari A. Pengobatan. Dalam teknik perunut radioaktif, sejumlah unsur yang mengandung radioisotop yang akan dirunut dimasukkan ke dalam tubuh, biasanya dengan menyuntik. B. Industri. Industri untuk mendeteksi kebocoran suatu pipa penyalur minyak atau gas dapat dirunut dengan menyuntikkan sejumlah radioisotop ke dalam saluran pipa. 2. Pemanfaatan radioisotop berdasarkan sifat radiasinya. A. Pengobatan. Untuk membunuh sel kanker. Penggunaan radioisotop pembunuh sel kanker disebut radioterapi. Saat ini yang banyak digunakan adalah terapi radiasi gamma yang diradiasikan oleh isotop kobalt -60 atau Co-60. B. Penentuan umur dengan radioaktif. Tumbuhan, binatang, dan manusia menyerap dan mengeluarkan karbon-14 selama mereka masih hidup. Oleh karena itu, persentase karbon-14 di dalam tubuh mereka selalu tetap. Ketika mereka mati, persentase karbon-14 berkurang karena karbon-14 meluruh dengan memancarkan sinar beta. Dengan mengukur persentase keaktifan radiasi karbon-14 dalam tumbuhan, binatang, atau manusia yang mati, kita dapat menaksir untuk kematian mereka. Teknik inilah yang disebut penentuan dengan radioaktif.